Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai karya tulis ilmiah. Oke, setelah belajar tentang esai, business plan, dan lain-lain, teman-teman, sekarang kita mengenal salah satu jenis karya tulis, itu adalah KTI ya teman-teman. Jadi banyak sekali kita jumpai perlombaan, khususnya lomba-lomba karya tulis ilmiah nasional yang bisa kita ikutin, sehingga untuk pembahasan KTI ini menjadi pembahasan yang penting ya untuk kita ketahui bersama. Pertama, di bagian awal tentunya teman-teman ada pembahasan tentang judul. Tadi sebelum kita mulai mungkin saya memperkenalkan sedikit ya masalah karya tulis ilmiah itu apa. Jadi KTI itu adalah salah satu karya tulis teman-teman yang memiliki struktur yang kompleks. Dan strukturnya itu mulai dari judul, ada abstrak, ada bab 1 pendahuluan, ada bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, kemudian bab 4 ada kesimpulan dan saran, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Kita akan bahas di sini satu persatu ya teman-teman, mulai dari judul. Judul ini teman-teman seperti yang kita ketahui bahwa judul itu adalah hal yang akan menjadi daya tarik pertama ya bagi pembaca atau bagi dewan juri untuk bisa membaca karya kita sampai akhir ataupun tidak gitu. Jadi ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan di judul. Pertama, judul itu teman-teman jangan melebihi 20 kata. Tidak disarankan melebihi 20 kata supaya untuk bisa memudahkan pembaca, kemudian juga dapat lebih singkat dibaca oleh juri ya maupun pembaca, sehingga mereka akan jauh lebih memahami judul itu seperti apa. Kemudian dari judul juga teman-teman mohon diperhatikan kalau judul itu hendaknya dapat menarik perhatian dewan juri maupun pembaca, sehingga mereka ingin membaca sampai selesai karya tulis ilmiah yang sudah kita buat. Kemudian tips berikutnya adalah dari judul ini teman-teman bisa membuat semacam akronim ya untuk lebih membuat daya tarik kepada pembaca nantinya, atau memberikan semacam brand dan lain sebagainya, boleh juga ditambahkan dalam judul untuk lebih menarik peminat ataupun dewan juri. Kemudian di bagian berikutnya ada abstrak ya teman-teman. Di bagian abstrak ini berisi kesimpulan ya, bisa dibilang adalah kesimpulan ataupun ringkasan secara umum, mulai dari kenapa suatu pembahasan itu penting, kemudian mulai dari metodenya, dilanjutkan metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan mungkin juga harapan dari penelitian yang sudah kita jalankan gitu. Di abstrak ini secara ringkasnya kita dapat pahami sebagai sebuah ringkasan dari keseluruhan karya tulis ilmiah kita, menjadikan poin-poin yang saya sebutkan tadi. Kemudian di bagian bab 1 pendahuluan, pendahuluan ini teman-teman adalah poin yang sangat penting. Kenapa begitu? Karena di bagian pendahuluan ini nanti akan berisi kenapa akhirnya karya tulis ilmiah ini ataupun gagasan yang dituangkan dalam KTI ini itu menjadi hal yang penting untuk kita pahami, atau untuk gagasan ini direalisasikan lebih lanjut seperti itu. Di bagian pendahuluan teman-teman ada 3 poin yang setidaknya ada di sana, mulai dari masalahnya, kemudian potensinya, dan solusi apa yang kita tawarkan di karya tulis ilmiah kita. Sebenarnya untuk masalah dan potensi teman-teman bisa ditukar, baik itu mungkin teman-teman lebih cenderung menggunakan potensi terlebih dahulu baru mulai ke masalah, ataupun masalah terlebih dahulu baru ke potensi, itu bisa-bisa aja. Nah, cuman teman-teman yang jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mungkin cara kita menentukan kalimat ataupun paragraf pertama dari pendahuluan yang kita buat begitu. Tadi itu bisa mengacu sebenarnya ke fokus kita dalam penulisan karya tulis ilmiah itu seperti apa gitu. Dan itu bisa dilihat di bagian poin judul teman-teman. Nanti bisa kita lihat ketika judul kita mungkin berfokus pada suatu hal, maka hal tersebut yang akan kita sebutkan terlebih dahulu dibandingkan hal lainnya. Saya kasih contoh misalnya dalam pemanfaatan suatu limbah untuk diaplikasikan dalam penanganan pencemaran logam berat misalnya, seperti itu. Nah, ketika di judul kita ataupun menjadi fokus tujuan kita adalah mengatasi pencemaran limbahnya, maka hal yang akan kita letakkan di latar belakang terlebih dahulu itu adalah
si pencemaran limbah tersebut gitu. Jadi bisa dipaparkan pencemaran limbah itu udah banyak atau sering terjadi di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, namun ketika di bagian judul maupun fokus tujuan kita adalah untuk mengembangkan material tersebut, material yang berfungsi, material yang terbuat dari limbah atau biomasa yang kemudian kita aplikasikan untuk mengatasi pencemaran limbah, maka material tersebut yang akan kita gunakan terlebih dahulu, misalnya dari biomasa tanaman. Nah, jelaskan di sana di bagian latar belakang biomasa tanaman itu seperti apa aja kandungannya, potensi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Itu di bagian poin latar belakang bab 1 pendahuluan. Kemudian di berikutnya di poin latar belakang itu ada potensinya. Tadi saya sampaikan ada masalah, potensi, ada juga solusi. Di bagian poin masalah tersebut teman-teman jabarkan mulai dari masalah yang lebih umum terlebih dahulu, kemudian masalah khusus berikutnya, kemudian lanjutkan ke bagian potensi apa yang ada, dan diakhiri dengan solusi. Biasanya paragraf terakhir dari latar belakang itu adalah solusi dan gagasan yang akan kita tawarkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut ya teman-teman. Misalnya di poin bagian masalah, di paragraf pertama bagian masalah, teman-teman mengawalinya misalnya dari permasalahan sampah. Permasalahan sampah yang ada di Indonesia, mungkin teman-teman bisa sebutkan di sana, misalnya untuk sampah plastik. Sampah plastik teman-teman jabarkan, sampah plastik itu terdiri dari limbah apa saja, dan mungkin dari jenis-jenisnya tersebut itu berapa persen ketersediaan ataupun kenaikan limbahnya yang ada di Indonesia misalnya, ataupun di suatu wilayah. Kemudian di paragraf berikutnya untuk mengerucutkan masalah lagi, mungkin teman-teman ingin memanfaatkan limbah plastik jenis PET misalnya. Kalian baru jabarkan di poin berikutnya PET itu seperti apa dampaknya, kemudian berapa sih banyaknya limbah tersebut yang ada di suatu wilayah. Jadi dari limbah plastik secara umum, jenis-jenisnya secara umum, dikerucutkan lagi ke jenis plastik yang teman-teman ingin manfaatkan di dalam penulisan karya tulis ilmiahnya teman-teman. Dan masuk ke bagian solusi tersebut, kemudian teman-teman jabarkan apa yang akan teman-teman buat mungkin dari si plastiknya. Mungkin teman-teman mau mengolahnya menjadi sebuah bahan bakar dan lain sebagainya, itu bisa ditambahkan di poin bagian solusi untuk latar belakang tersebut. Oke, kemudian kita lanjut ke poin rumusan masalah, di mana poin rumusan masalah, tujuan penelitian ini teman-teman adalah poin yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya, karena tujuan penelitian itu akan menjawab rumusan masalah. Rumusan masalah itu apa aja isinya, yaitu hal-hal yang ingin kita capai dari penelitian ini, hal-hal yang ingin kita ketahui, hal-hal yang ingin kita buktikan dari penelitian ini, bisa dituliskan di bagian rumusan masalah. Oke, kemudian yang perlu teman-teman perhatikan adalah dalam dalam tingkatan pendidikan S1 biasanya kita sudah tidak lagi mengenal ya masalah untuk mengetahui, untuk menjelaskan dan sebagainya, tapi kita udah masuk ke tahapan analisis dan membahas ya teman-teman. Jadi kita tidak lagi menulis rumusan masalahnya untuk mengetahui bla bla bla, tapi sudah menganalisis suatu hal di rumusan masalah tersebut. Kemudian untuk tujuan penelitiannya itu menjawab rumusan masalah. Jadi ketika rumusan masalahnya A, maka tujuan penelitiannya adalah menjawab si A tersebut. Kemudian ada juga poin manfaat, ini poin yang cukup opsional sebenarnya. Poin manfaat ini adalah apa yang diharapkan penulis, atau mungkin apa dari karya tulis ilmiah yang sudah dilakukan atau dibuat, dari penelitian yang sudah dibuat, itu apa manfaat yang sekiranya bisa kita dapatkan atau bisa didapatkan orang lain gitu dari terlaksananya diselesaikannya penelitian ini gitu. Dan perlu diingat teman-teman, KTI itu adalah hasil dari proses penelitian yang telah kita lakukan. Jadi penulisan karya tulis ilmiah itu didasarkan dari penelitian, bukan rancangan yang lainnya. Kita tidak membahas proposal di sini. Jadi karya tulis ilmiah itu benar-benar membahas hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Kemudian kita lanjut ke bagian bab 2 ya. Di bagian bab 2 tinjauan pustaka itu dapat berisi penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu mengenai topik-topik yang relevan dengan apa yang kita teliti gitu. Jadi di bagian poin tinjauan pustaka itu bisa dibilang semacam kamus ya, kamus untuk kita mengetahui lebih lanjut suatu kata ataupun suatu hal yang tidak bisa kita pahami di bagian bab 1 pendahuluan tersebut.
Misalnya kita ingin di bab 1 pendahuluan kita menyebutkan salah satu protein, misalnya protein laktoglobulin. Nah, kita ingin menjelaskan protein tersebut di bagian bab 2-nya, kita tulis di sana protein laktoglobulin, mungkin dari segi manfaatnya ataupun dari segi bagaimana dia berinteraksi dan lain sebagainya, itu bisa ditambahkan di bagian poin bab 2 tinjauan pustaka. Jadi dia nanti akan menjelaskan lebih lanjut poin dari bab 1 pendahuluan yang masih belum yang masih harus dijelaskan. Jadi ketika ada hal-hal yang masih menimbulkan pertanyaan publik, itu bisa ditambahkan di bagian bab 2 tinjauan pustaka. Kemudian di sini juga teman-teman perlu diperhatikan, di bagian tinjauan pustaka juga tidak boleh terlalu melebar ke mana-mana ya untuk pembahasannya. Dia benar-benar berfokus pada penelitian yang akan kita lakukan. Jadi tinjauan pustaka ini dibatasi pembahasannya berdasarkan apa yang telah kita lakukan ataupun karya tulis ilmiah kita itu mengenai apa dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu kita terlalu jauh ya melebar kemana-mana, tapi fokus dia pada data dan juga berfokus pada apa yang memang dibutuhkan di dalam penulisan karya tulis ilmiah itu. Kemudian di sana juga nanti berisi banyak sekali penelitian terdahulu, dan itu dibuat berdasarkan per poin ya teman-teman. Jadi tidak satu poin saja, tapi banyak poin yang bisa kita tambahkan di tinjauan pustaka ini. Kemudian ada bab 3. Di bab 3 teman-teman ada metode penelitian. Ya, di bagian metode penelitian itu teman-teman ada berisi apa metode yang kita gunakan, referensi yang kita gunakan apa, metode dari siapa, kemudian ada waktu, kemudian tempat penelitian, dan boleh juga menambahkan sampel atau populasi ya, buat tergantung pada metode yang digunakan. Nanti metodenya bisa disesuaikan ya teman-teman berdasarkan referensi, jadi silakan disesuaikan saja untuk metode penelitiannya. Nanti untuk bagaimana kerangka kita berpikir sebenarnya juga bisa masuk ke tinjauan pustaka tadi, bisa masuk ke bagian sini, bagaimana sih kita ingin menampilkan bagaimana cara kita berpikir itu agar mudah diketahui orang lain, bisa menggunakan kerangka berpikir dan bisa diletakkan di bagian bab 2 tinjauan pustaka. Kemudian ketika tadi di bab 3 teman-teman ingin menambahkan skema kerja dan lain sebagainya, itu juga bisa saja ditambahkan di bagian metode penelitian. Kemudian di bagian bab 4 ada hasil dalam pembahasan. Di bagian hasil dalam pembahasan itu nanti berisi segala sesuatu yang telah kita lakukan. Oke, jadi dia di bagian hasil pembahasan itu teman-teman dia akan benar-benar menjawab semua hal di bagian ini. Semua pertanyaan, khususnya dia ada rumusan masalah, kemudian ada juga apa-apa yang kita sebutkan di pendahuluan dan lain sebagainya, itu sudah semua tercantum di bagian hasil dalam pembahasan. Dan di hasil dalam pembahasan itu teman-teman itu juga bisa disesuaikan dengan metode tadi. Di bagian metode misalnya teman-teman membuat sebagian, misalnya ketika teman-teman ingin mulai mempreparasi ya sampel kita, mungkin preparasi sebuah limbah dan lain sebagainya, itu bisa dibuat juga perinciannya di hasil dalam pembahasan sesuai dengan metode penelitian yang kita gunakan. Jadi rinciannya itu tergantung dari apa yang ingin kita kaji untuk pembahasannya. Dan perhatikan teman-teman, hasil dalam pembahasan itu benar-benar harus membahas secara keseluruhan hasil dari penelitian kita. Oke, dan itu yang akan kepake nanti di bab 5, bab kesimpulan. Di bagian sana ada poin kesimpulan, di mana kesimpulan itu diambil dari hasil dalam pembahasan. Tidak bisa sebuah kesimpulan muncul tiba-tiba tanpa sudah dibahas terlebih dahulu di bagian hasil dan kesimpulan. Jadi itu nanti ada kaitannya, ada namanya benang merah penelitian di sana. Ada mulai dari rumusan masalahnya, tujuan penelitian, kemudian kesimpulan itu pertama jumlahnya harus sama dan jumlahnya harus sama. Misalnya dari rumusan masalah 3, maka tujuan penelitian juga 3 dan kesimpulannya juga 3. Dan isi dari atau urutan dari masing-masing poin tersebut juga harus berurutan, tidak boleh acak-acakan. Jadi itu salah satunya. Kemudian udah masuk ke bagian bab 5 teman-teman, tadi kesimpulan sudah dibahas. Kemudian ada poin saran. Saran ini teman-teman opsional, dan di bagian saran ini bisa berupa bebas ya sebenarnya. Misalnya dari segi mungkin dibutuhkan metode lain yang lebih efisien, mungkin dibutuhkan sebuah tambahan bahan dan lain sebagainya, mungkin bisa membuat hasil dari karya tulis ilmiah ini atau hasil dari penelitian ini bisa lebih bagus nanti ke depannya. Jadi itu buat saran dan lain-lain, itu bisa saja ditambahkan sesuai dengan apa yang memang terjadi dan dibutuhkan di dalam proses penelitian yang sudah kita lakukan. Oke, dan ada daftar pustaka, disesuaikan lagi referensinya sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh
oleh penyelenggara lomba dan diakhiri dengan lampiran. Silakan dilampirkan data-data yang mendukung dari penelitian kita. Ini itu aja untuk pembahasan dari karya tulis ilmiah. Saya harap teman-teman bisa paham ya setidaknya dari strukturnya bagaimana, kemudian apa saja bagian-bagiannya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya jangan ragu untuk menghubungi kakak tutornya yang sudah dibagikan oleh teman-teman dari Departemen PSI dan kami tunggu karyanya teman-teman.